Halo, selamat datang di channel Materialien. Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Halo semuanya, hari ini sangat spesial sekali. Hari ini saya ditemani oleh salah satu dosen senior yang baik banget, dan kemudian juga selama saya kuliah saya sempat menjadi kayak semacam secret admirer ya. Nah, di sini nggak usah pakai lama-lama, kita hadirkan Bapak Dr. Insinyur Budi Hartono Setiamarga. Selamat siang, Pak. Yang Apa kabar, Pak? Sehat? sehat ya, syukurlah ini sudah setahun di rumah tetapi syukur sehat. Tapi kelihatan seger kok, Pak. Kelihatan bersemangat seperti biasa. Ya, semangat ya. Iya. Nih Pak Budi, nih terima kasih sekali Pak Budi di antara kesibukannya ini mau hadir di channel Materialien gitu ya Pak. Dan hari ini kita akan berbincang dan berbagi pengalaman. Sebenarnya kita akan belajar dari Pak Budi, dan mungkin awalnya kita kenalan dulu ya Pak ya. Mungkin yang nonton kayaknya mau kenal nih sama Pak Budi, dulu sekolahnya di mana, kemudian ngajar apa di ITB, kira-kira seperti itu Pak. Iya. Oke, saya Budi Setiamarga. Saya S1 dan S2 saya dari Teknik Mesin di ITB, karena waktu itu belum ada program studi teknik material ya, masih dalam bentuk KBK Teknik Pembentukan dan Material ya. Kemudian S3 saya dari University of Wisconsin-Madison, bidang Material Science and Engineering. Kemudian sejak saya pulang dari Amerika tahun 97 itu saya ditugasi mengajar berbagai macam pelajaran ya, service treatment and heat treatment, kemudian juga terkait dengan perlakuan permukaan, kristalografi dan difraksi yang kemudian menjadi materialografi dan difraksi, ada mekanika retakan, perancangan percobaan, material komposit, macam-macam ya, termasuk juga ya, dan juga pada beberapa tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir ini saya mengajar filsafat ilmu untuk mahasiswa S3 di FTMD, dan kemudian juga mengajar humaniora tingkat 4, yaitu aspek lingkungan dalam teknologi material serta manajemen dan entrepreneurship ya. Nah, berkaitan dengan penelitian saya banyak bekerja di bidang service and heat treatment, dan tapi juga sejak 10 tahun terakhir itu banyak kerjasama dengan Polman karena membimbing mahasiswa Polman khususnya di lab pengecoran, sehingga saya juga terlibat dalam penelitian di bidang pengecoran logam. Ya, itu sedikit saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Wah, menarik nih Pak, ngajar filosofi kayaknya berat gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita bicara tentang filosofi ya Pak ya, Bapak sendiri punya filosofi nggak sih Pak kalau dalam mengajar mahasiswa? Karena jujur saja saya termasuk mahasiswa yang dulu tuh kayak, wah kalau Pak Budi ngajar tuh kayak yang jelas banget terstruktur, dan jadi kayak ada kalau nanya tuh ya, kalau kita nanya sama Pak Budi tuh nggak pernah, Pak Budi tuh nggak pernah marah, terlalu tersenyum, kemudian menjawab dengan clear, dan kemudian itu yang memacu kita tuh untuk jadi justru mau belajar gitu. Nah, kira-kira kalau Pak Budi sendiri tuh filosofinya untuk menjadi dosen, atau filosofi selama menjadi dosen apa sih Pak, sehingga juga mahasiswa merasa nyaman apa belajar dengan Bapak, kemudian juga termotivasi dan terinspirasi. Saya sendiri termasuk yang terinspirasi loh Pak dengan Bapak. Ngakunya baru sekarang. Ya, bagi saya filosofinya itu 3H ya. Ini juga saya singgung dalam pelajaran filsafat ilmu ya. 3H itu terkait dengan yang satu itu head, kedua heart, dan ketiga hand. Head itu mewakili aspek kognitif kita, pengetahuan kita. Heart itu berkaitan dengan sesuatu yang keimanan, sesuatu yang sifatnya itu kebaikan dan sebagainya. Dan hand itu sesuatu yang sifatnya tindakan. Jadi bagi saya itu pendidikan itu sesuatu yang utuh, tidak cuma membesarkan kepala, tetapi juga harusnya membesarkan hati, dan kemudian hati yang besar itu ditunjukkan melalui tindakan ya, hand itu tadi. Saya jadi ingat itu kalau Bu Mar, kalau anak di material itu biasanya salah satu yang di tingkat-tingkat awal itu belajar dari buku Callister. Oh ya, Callister benar Pak. Callister ya, Material Science Engineering Callister itu di chapter 1, di chapter 1 itu ada korelasi antara
processing, structure, properties, dan performance. Ya, nah jadi sebenarnya yang hard itu sebenarnya terkait dengan internal structure. Ya, dan kemudian juga hard ini kemudian ditunjukkan dalam internal structure ini kan ditunjukkan dalam sifatnya ya. Kalau struktur atomnya seperti ini, maka sifatnya seperti itu. Jadi manusia juga gitu. Kalau hatinya seperti itu, maka tindakannya seperti itu dan kemudian akan memengaruhi performance-nya. Ya. Nah, jadi pendidikan itu berada di mana? Yaitu processing itu loh. Bagaimana kita merubah internal structure dari mahasiswa supaya memang internal structure-nya itu menyebabkan karakter dan juga performance tidak hanya di waktu menjadi mahasiswa, tetapi juga setelah dia lulus, setelah dia bekerja, setelah dia berumah tangga, setelah dia berkarir, itu memang menunjukkan internal structure yang baik. Jadi inside and out itu memang dua-duanya memang sejalan. Ya, nah jadi bagi saya pendidikan itu harusnya seperti itu, memproses mahasiswa inside out, ya dari hati kemudian kepala dan kemudian sampai kepada tindakan. Nah gitu Bu Mar. Wah menarik banget Pak, itu dalam banget ya Pak, internal structure itu gimana Pak cara ngebentuknya? Kalau kita kan biasanya kalau di material kan yang mau diajari Pak ya piramida itu gitu loh Pak ya, ada properties, biasanya ada proses, performance gitu. Dan itu kalau Pak Budi sendiri itu kan jadi kayak berat banget jadi dosennya Pak ya, kalau misalnya harus juga internal structure-nya sampai ke arah sana gitu. Nah, kalau Pak Budi sendiri itu kira-kira dalam realnya untuk membentuk internal structure itu kira-kira seperti apa Pak? Ya, saya kira saya mau menyampaikan dulu bahwa masalah 3H ini sebenarnya bukan saya, tetapi ITB ya. Okay. Saya ingin tunjukkan Bu Mar, saya akan sharekan slide yang sebenarnya ada di dokumen kurikulum, karena kebetulan saya terlibat di kurikulum ya, di kurikulum. Jadi coba saya ini sudah kelihatan Bu Mar? Sudah Pak, mungkin tujuan pendidikan. Iya. Ya, nah ini adalah diambil dari dokumen kurikulum 2019 teknik material. Ya, okay, Pak. Di halaman depan itu ada yang seperti ini, tujuan pendidikan, dan di FTMD ini sama. Ya, mungkin di ITB tapi FTMD. Yang pertama itu ITB itu ingin supaya mahasiswa itu memiliki integritas, kedisiplinan, rasa saling menghargai dan seperti itu. Yang selanjutnya, dan itu adalah aspek hard, ya, hard. Kemudian juga kita ingin supaya mahasiswa itu punya pemahaman yang baik tentang matematika, sains, rekayasa, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keahliannya dalam berbagai lini keprofesian teknik material. Ini berkaitan dengan head. Dan yang ketiga, ini memiliki sifat dan keterampilan dalam hal apa? Kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya itu. Jadi dengan ini yang saya maksudkan sebenarnya dengan 3H tadi, ini pendidikan di ITB itu harus begini. Ya, memang kurikulum kita itu memang kesannya memang SKS itu lebih mengarah kepada head, tentu saja. Ya, oleh sebab itulah di dalam kelas hal-hal yang sifatnya hard itu mestinya oleh dosen itu juga dimasukkan, entah itu dalam bentuk pesan-pesan, ya, pesan-pesan singkat, ya, ataupun studi-studi kasus yang menceritakan tentang hal-hal yang penting itu, ataupun dalam bentuk dengan sengaja dimasukkan di dalam tugas, ya, dimasukkan dalam tugas-tugas mahasiswa, termasuk juga di dalam tugas-tugas yang memberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil, kemudian juga belajar. Kalau interaksi dalam kelompok kecil harus tenggang rasa, ya, harus disiplin, saling menghargai, hal-hal seperti itu yang harus dimasukkan, ya. Dan kalau bagi saya, karena memang saya diberi tanggung jawab untuk pelajaran humaniora tingkat 4, ya, yaitu dalam 2 mata kuliah. Benar. Sekarang namanya aspek keberlanjutan di dalam teknologi material, dan yang kedua adalah manajemen entrepreneurship. Wah, manajemen entrepreneur itu diajarin juga di teknik material, Pak ya, entrepreneur gitu, Pak ya. Iya. Ya, sebenarnya dua mata kuliah itu adalah pelajaran wajib, ya. Ya, pelajaran wajib. Nah, kemudian saya ingin tunjukkan selanjutnya bahwa ini adalah dokumen dari
dari dokumen kurikulum teknik material, ya, kita itu mempunyai 7 learning outcome. Kalau Anda perhatikan yang A, B, dan C, yaitu misalkan kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan permasalahan teknik yang kompleks, ini artinya kompleks problem solving, ya. Kemudian yang kedua itu berkaitan kemampuan untuk mengembangkan, melakukan eksperimen yang sesuai. Jadi designing, ini kemampuan desain, ya, designing eksperimen. Dan yang ketiga itu kemampuan menerapkan desain rekayasa material. Nah, ini yang ABC ini adalah hard skill, sesuatu yang diajarkan di dalam kelas, ya. Tetapi kalau kita perhatikan D, E, F, G, ya, D, E, F, G itu ini lebih bersifat soft skill. Coba kita perhatikan, ya, kemampuan untuk berfungsi secara efektif secara individu atau tim. Lah, ini kan tidak diajarkan dalam bentuk kuliah, ya, seperti halnya kita mengajar termodinamika ataupun perancangan percobaan seperti itu. Kemudian juga yang E, menerapkan tanggung jawab etis dan profesional. Lah, nggak ada mata kuliah khusus untuk ini. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai khalayak. Ini nggak cuma dengan satu khalayak, ya, tapi untuk berbagai khalayak. Artinya tidak hanya di kalangan kampus saja, tapi juga mahasiswa harus mampu berkomunikasi dengan orang di luar kampus dengan baik, orang di luar negeri dengan baik, ya, dengan siapa saja dengan baik. Dan kemudian yang G, kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan baru sesuai kebutuhan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Ini yang namanya lifelong learning. Lah, coba tuh Bu Mar. Ini kalau kita lihat, ya, betapa hard ini, yang DFG ini sebenarnya berkaitan dengan masalah hard, sesuatu yang internal structure tadi itu yang harus diubah, dan itu SKS-nya sebenarnya tidak ada yang khusus, secara khusus begitu, tetapi itu embedded di dalam mata kuliah-mata kuliah yang lain. Jadi oleh sebab itu, kalau dosen itu kemudian di dalam waktu mengajar itu kemudian menyampaikan ataupun memberikan tugas ataupun mendorong mahasiswa untuk melakukan hal-hal seperti ini, itu kemudian bukannya dosennya itu kemudian distracted ngajar bukan mata kuliah itu, tidak. Ini diamanatkan oleh teknik material dan oleh ITB untuk supaya lulusan kita itu pada waktu lulus bukan cuman kepalanya yang gede. Karena apa? Karena banyak pengetahuan. Itu bagus. Tapi kepala yang gede ini harus disertai juga dengan hati yang besar, yang kemudian ditunjukkan dengan sikap tindakan yang benar dan besar juga. Nah, itu kira-kira Bu Mar, ya. Ini jadi dengan demikian, kalau bagi saya menyalurkan atau mengajarkan ini melalui tugas-tugas, ya, tugas-tugas, dan kemudian juga di dalam kelas, ya, kadang-kadang bercerita, ya, itu perlu dilakukan dan harus dilakukan. Nah, gitu Bu Mar. Oke Pak Budi, mantap sekali nih Pak. Waduh, jadi ya untuk informasi yang nonton, ya, jadi Pak Budi ini memang ketua kurikulum ya, di teknik material. Jadi memang kita menyesuaikan dengan, kita selalu ada tracer study. Apa itu tracer study? Kita selalu survei apakah kelulusan, ke alumni kita, apakah ke perusahaan yang menggunakan alumni kita, tentang bagaimana sih lulusan di ITB. Dan kemudian kita mengganti kurikulum kita, dan untuk yang kemarin Pak Budi adalah ketuanya, sehingga hari ini jadi tahu nih, apa sih learning outcome dari teknik material. Dan tadi ada soft skill, ada hard skill. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang soft skill, karena Pak Budi itu spesialis banget ngajarin soft skill, ya, ke mahasiswa teknik material, dan kuliahnya selalu menarik dan benar-benar yang excited banget, setiap jamnya itu tidak terasa kuliah sama Pak Budi. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu subscribe, like, komen, ya. Dan kalau misalnya mungkin di sini ada nih yang pernah berguru sama Pak Budi, boleh tulis komen di bawah. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel ini, sehingga kita juga nanti selalu bisa memberikan konten-konten yang sangat berguna, ya, terutama tentang ilmu teknik material. Nah, tadi ngomong bicara tentang soft skill, jadi sebenarnya Pak Budi mengajarkan itu ya sesuai dengan tuntutan dan tuntutan zaman gitu, ya. Jadi ada hard skill, ada soft skill, tapi kan masalahnya kadang nggak semua dosen itu bisa untuk membuat
Gimana sih cara ngajarin soft skill itu supaya menarik? Nah Pak, kita pengen tahu nih Pak ya, kalau di teknik material sendiri Pak, cara mengajarkan soft skill sehingga apa ya, mahasiswa itu kayak yang semangat selalu kuliah dan bener-bener diajari soft skill itu kira-kira realnya seperti apa sih Pak? Biar yang nonton juga kayak apa ya, jadi tahu sebenarnya proses belajar mengajar di teknik material itu semenarik apa dan ada dosen yang sekualitas Pak Budi gitu loh Pak. Gimana Pak? Ya, saya ingin memberikan beberapa contoh ya dari pengalaman mengajar itu. Yang jelas bahwa pelajaran soft skill secara SKS itu tidak ada. nggak tertulis tersirat gitu Pak ya. Judul mata kuliah ya, judul mata kuliah. Nah, pada waktu saya pulang dari Amerika tahun 97 itu, kemudian saya berpikir, wah betapa baiknya kalau lebih banyak mahasiswa yang punya motivasi dan keinginan untuk melanjutkan studi S2. Syukur di luar negeri. Itu pikiran pertama yang Pak. Nah, kemudian sejak tahun 2000 itu akhirnya saya memutuskan untuk mulai mengajar di dalam menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Itu salah satu soft skill dalam kaitan komunikasi ya, komunikasi yang sebenarnya diajarkan tetapi tidak khusus belajar bahasa Inggris. Kita tidak, tetapi kita membiasakan. Intinya adalah kita harus break the mental block untuk mau ngomong. Bayangkan, orang Indonesia itu, anak-anak ini sudah belajar dari TK barangkali bahasa Inggris. Iya benar Pak. Tapi mengapa bahasa Inggris kita itu selalu mengalami kesulitan? Ya, nah jadi dengan mimpi itu maka dimulai. Selain itu tujuannya adalah sebenarnya begini, kalau alumni kita mau mendapatkan pekerjaan baik misalkan di perusahaan multinasional, mereka harus mampu wawancara kerja dalam bahasa Inggris dengan baik. Benar, Pak. Ya. Kemudian juga kalau sudah bekerja nanti, maka mereka harus mampu untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan paling tidak dalam bahasa Inggris. Kalau kita mau bicara internasional. Jadi ini bukan masalah bukan. Tapi ini adalah kebutuhan masa depan. Lifelong learning. Jadi selain masalah komunikasi, ya adalah masalah lifelong learning tadi. Itu juga termasuk di dalam salah satu pokok di learning outcomes kita. Ya, nah jadi oleh sebab itu dengan sengaja pelajaran itu disampaikan dalam bahasa Inggris sehingga mahasiswa itu tidak merasa kagok, tidak merasa kikuk untuk nanya dalam bahasa Inggris. Dan kemudian saya melihat bahwa dari sejak tahun 2000 itu saya melihat mayoritas, saya pikir more than 95% mahasiswa kita itu bahasa Inggrisnya cukup bisa dimengerti. Ya, mungkin tidak seperti orang Amerika atau orang Inggris secara ucapan, tetapi konten bisa berkomunikasi. Itu yang terpenting, ya. Nah, bahkan pada waktu ujian itu saya mulai dengan selalu ujian lisan, ya. Sejak itu saya untuk pelajaran-pelajaran tingkat 4 itu selalu ujian lisan, ya. Nah, ujian lisan itu adalah mereka mahasiswa itu ini pada waktu masih tatap muka ya, mahasiswa itu harus dress up. Bagi yang cowok itu harus menggunakan dasi, paling tidak dasi. Kalau ada punya jas ya bagus digunakan. Kalau yang wanita yang menggunakan kalau seperti melamar kerja, ya blazer atau sesuatu yang sifatnya lebih formal lah. Jadi sepatunya juga sepatu sepatu yang bukan sepatu sandal. Ya pokoknya sepatu kalau kamu pergi melamar kerja. Okay. Nah ternyata ini cukup mengajarkan soft skills hingga suatu hari saya pernah didatangi oleh satu alumni. Ini alumni itu datang kemudian dia cerita, Pak, aduh untung Pak waktu dulu itu kita Bapak maksud memakai bahasa Inggris karena apa pada waktu wawancara kerja dan waktu tes psikologi itu semua dilakukan dalam bahasa Inggris. Berarti udah pengalaman sebelumnya di waktu tes psikologi itu dia itu ditempatkan bersama dengan 5 atau 6 orang gitu, kemudian dikasih satu topik harus berdiskusi dalam bahasa Inggris. Ya, nah kemudian dia bilang, syukurlah kali pertama untuk berkomunikasi belajar langsung seperti itu tuh tidak waktu wawancara kerja atau tes psikologi dalam bahasa Inggris, sehingga dia merasa akhirnya dia diterima soalnya. Ya.
Nah itu saya pikir satu contoh dalam kaitan mengajarkan soft skill, tetapi dalam bentuk belajar berkomunikasi ya, tentang bahwa strukturnya, grammarnya ada yang salah, enggak apa-apa. Tapi yang penting kita bisa berkomunikasi, nanti lama-lama Allah bisa oleh biasa. Ya. Dan kemudian di koridor teknik material itu, kalau ada yang memakai bahasa Inggris itu tidak dianggap sombong, tetapi memang kita sedang berlatih untuk masa depan. Ya. Bukan mengabaikan bahasa Indonesia, tidak. Tetapi ini adalah persiapan untuk masa depan. Nah itu, ya. Nah kemudian contoh yang lain, Bu Umar, sebenarnya dalam kaitan dengan kuliah wajib ya, humaniora tingkat 4, yaitu aspek, dulu ada namanya aspek lingkungan dalam teknologi material, kemudian diperluas menjadi aspek keberlanjutan dalam teknologi material, itu kuliah yang pertama, MT 4004, kemudian ada MT 4006, namanya Management dan Entrepreneurship di dalam teknologi material. Saya bukan ahli lingkungan, saya bukan ahli keberlanjutan, saya bukan ahli dalam manajemen entrepreneurship. Oleh sebab itu saya menempatkan diri saya sebagai fasilitator. Ya, jadi saya merancang perkuliahan itu bukan dalam bentuk lecture style, tetapi lebih dalam bentuk-bentuk dinamis. Ya, dalam bentuk dinamis. Saya akan memberikan contoh, saya akan tunjukkan slide ya, contoh tentang hal itu, suasana di dalam kelas ya. Rame pasti ya Pak ya. Ya. Nah ini yang tadi ya, sebentar saya share dulu. Oh salah. Bentar ya, saya pijit lagi. Wah luar biasa nih ya buat syuting materialian sampai nyiapin slide loh Pak Budi, ini demi penonton ya. Well prepare, semua dosen dari Marta itu sangat well prepare deh Pak ya. Nah ini sebagai contoh di dalam pelajaran aspek, pada waktu itu aspek lingkungan yang ini. Iya, ya, aspek lingkungan. Jadi waktu itu namanya masih aspek lingkungan. Itu mahasiswa itu diajarkan untuk membuat 2 halaman, hanya 2 halaman, ya, yang dinamakan Environmental Policy Advocacy. Ini adalah 2 yang sebelah kiri itu, ada yang menulis dalam bahasa Inggris boleh, menulis dalam bahasa Indonesia boleh, ya. Tetapi ini adalah belajar soft skill, ya, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan menulis, dan kemudian juga melihat keluar out of the box dari teknik material, ya. Dan saya kira jadi formatnya dibuatkan, jadi saya membuat formatnya, terus arahan penulisan itu bagaimana, jumlah katanya berapa dan sebagainya itu, dan kemudian mereka membuat tulisan, dan tulisan ini ditujukan secara spesifik kepada policy maker. Nah, policy maker ini pada waktu itu bergantung kasusnya. Kalau ini bisa DPR, pada waktu itu ada juga ke DPRD 2, ya, DPRD 2 dan wali kota. Pada waktu itu seperti itu. Jadi mereka belajar menulis sesuatu dengan argumentasi yang jelas. Ya, mereka harus belajar the arguments. Karena kenapa dibuat 2 halaman? Policy maker itu tidak banyak waktu untuk membaca. Oleh sebab itu maksimum 2 halaman itu sudah full ya Pak ya. Bahkan kalau di Amerika itu ini sebenarnya mencontoh yang namanya policy brief. Ya, policy brief itu adalah yang policy yang bisa dibaca dalam perjalanan dari airport di Washington DC itu menuju ke Capitol Hill. Ya, seperti itu. Itu waktunya kira-kira membaca itu 2 halaman. Tidak boleh lebih, ya. Karena waktu para politisi itu kalau mau membaca itu sedikit waktunya, harus sharp, tajam. Nah, kemudian setelah itu juga mahasiswa diajarin membuat 1-page advocacy speech. Ini yang sebelah kanan ini ya. One page advocacy speech itu misalkan dia menuliskan tentang pembangkit listrik tenaga sampah untuk pengelola yang ini, topik ini ya, untuk pengelolaan sampah ini ya. Nah kemudian dia membuat
policy advocacy-nya. Nah, habis itu dia harus belajar menyampaikan secara lisan dalam tempo 3 menit, ya 2 atau 3 menit. Ya, nah oleh sebab itu dibuatkan pagernya. Jadi ini pembukaannya dulu, itu yang kolom paling atas itu pembukaan, habis itu pendahuluan, habis itu isi, habis itu penutup. Cuman 3 bagian tetapi sharp ya. Nah kemudian mahasiswa di kelas itu di shooting ya, di shoot gitu, terus mahasiswa harus melakukan speech di depan kelas. Ini sebelum COVID. Ini cerita sebelum COVID ya. Di mana mahasiswa harus memakai dasi. Jadi benar-benar lagi menyampaikan itu. Nah ini sebagai contoh ya. Ini salah satu mengajarkan soft skill melalui mata kuliah aspek lingkungan tadi. Kemudian juga waktu itu hasilnya itu kita bendel ya, dibuat jilid yang bagus gitu ya. Ini contoh tahun 2014 ya, masuk tahun 2010 ya. Ini ada kumpulan 67 tulisan mahasiswa itu kita bawa ke Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil untuk ya diserahkan, entah dibaca atau tidak itu urusan lain ya. Jadi kita sudah sampaikan itu. Ini memberikan motivasi yang lebih juga kepada mahasiswa ya, bahwa tulisan itu bukan hanya tulisan-tulisan rubbish ya, tapi tulisan-tulisan yang dibuat dan dituliskan secara singkat karena hanya maksimum 2 halaman dan kemudian disampaikan. Ya ini satu contoh untuk memberi soft skill ya. Kemudian juga ini dari tahun 2019, ini tahun lalu sebelum COVID, ini namanya sudah ganti ya. Kalau tadi environmental policy advocacy, kita ganti sustainability policy advocacy. Nah pada waktu itu mahasiswa itu diberi ini mites ya, ini sebagai mites ya. Mitesnya itu mahasiswa itu disuruh mempelajari sebuah RUU pertanahan. Ya karena waktu itu tentang masalah sustainability aspek ya. Jadi rancangan undang-undang pertanahan. Kemudian mereka harus membuat sebuah komentar ya tentang ya ini misalkan ada yang mengangkat tentang masalah tanah petani ya, perusahaan sawit ya, hal-hal seperti itu dan tentu mereka mahasiswa itu harus berpikir lebih luas daripada material karena mereka harus belajar sesuatu yang asing. Karena material belajar RUU. Ya, tetapi kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Karena kalau apabila mereka nanti menjadi menteri, ya siapa tahu ada yang jadi menteri atau presiden, toh mereka akan menangani hal-hal seperti ini. Benar Pak. Ya, jadi mungkin mimpi saya terlalu tinggi, tetapi siapa tahu ada mahasiswa kita yang seperti itu, ya, atau menjadi direktur aja, atau menjadi apa? Ya pasti akan menangani ya macam-macam lah, termasuk hal-hal yang urusan pertanahan, kemudian apa itu masalah buruh, masalah ekonomi, masalah segala macam ya. Jadi paling tidak itu mahasiswa disiapkan ya. Kemudian juga di dalam pelajaran itu formatnya ya, nama kuliahnya itu sama tapi formatnya itu dalam bentuk debat kelompok. Jadi waktu itu ada 12 kelompok, masing-masing sekitar 5 orang, 4 sampai 6 orang. Kemudian saya yang menentukan grup mana yang pro, mana yang kon. Karena toh saya tidak tahu siapa dalam grup ya. Jadi saya menentukan siapa yang pro, siapa yang kon. Ya, dalam posisi pro dan kontra. Contohnya misalkan saja, ini kan anak material belajar tentang biodegradable plastik yang dari tapioca starch ya. Benar. Tapi karena itu dari cassava, dari ubi kayu, maka ubi kayu itu kan pangan tuh. Benar Pak. Ya, pangan. Nah sekarang antara sesuatu yang biodegradable dengan sesuatu yang sifatnya pangan, ya kalau sudah jadikan plastik kan nggak bisa dimakan. Tabrakan gitu jadi Pak ya, butuhannya jadi banyak gitu. Ya jadi oleh sebab itu ini didebatkan. Jadi masing-masing kelompok harus mencari argumen yang baik sehingga mereka bisa memenangkan debat itu. Jurinya siapa? Jurinya mahasiswa dari grup lain. Oh, jadi jurinya dari kalangan mahasiswa juga ya Pak ya? Semuanya. Jadi semuanya itu nanti akan voting.
Ya, jadi Oke, misalkan oke. saja mereka sudah selesai berdebat gitu kan, Iya, iya. mereka sudah, jadi debatnya juga kita buat caranya. Kemudian mahasiswa yang lain, misalkan ada 60 mahasiswa, 10 berdebat, 50 itu jadi juri. Oh, banyak Nah, jurinya. nanti begitu selesai mereka berdebat, saya suruh mereka semuanya berdiri. Mahasiswa 50 itu berdiri. Iya. Bagi yang setuju ke pro, bergeser ke arah grup pro. Jadi Iya. bergeser. Jadi duduknya itu bergeser. Jadi bergeser. Dan nanti terus kemudian asisten akan ngitung. Ya, ngitung. Ya, jadi misalkan kalau jumlahnya selisih 5, jadi misalkan saja 25 versus 29 gitu. Nah, itu dianggap draw. Oh, oke. Ada peraturannya sendiri ya, Pak ya? Kalau lebih dari 5 berarti ada yang menang. Ya. Nah, ini yang saya perhatikan itu cukup seru ya. Jadi di Seru dalam banget tuh Pak kuliah kayak gitu. Ada gitu di teknik material ya Pak ya? tapi tidak hanya isu tentang material ya, tetapi juga membawa isu yang seperti kontroversi Jakarta Land Reclamation Project, karena ini kan topiknya tentang sustainability ya. Benar-benar keberlanjutan. Jadi sustainability aspek, dan saya kira ini kontroversi yang menarik ya. Reject. Kalau ada yang bilang ada proponent dan ada opponents yang mengatakan dua hal yang bertentangan atau hal yang plusnya masing-masing ada plus dan minusnya, siapa yang kamu support? Jadi makanya ini mengajarkan begini loh, jangan mahasiswa ataupun alumni ataupun kalau mereka sudah bekerja itu jangan cuma pokok E. Kalau pokok itu kadang-kadang kan tidak berdasarkan reasoningnya. Benar. Ya, ini kan belajar reasoning sebenarnya. Ini kan belajar logical. Benar. Reasoning yang logis. Alasannya gitu. Tuh apa kita bertindak seperti itu gitu ya Pak ya? Nanti masing-masing itu tentu ada plus minusnya, dan nanti dari plus minus itulah diambil kebijakan. Dan ada waktunya di mana para alumni itu akan menghadapi kontroversi dalam mengambil keputusan, tetapi ia harus mengambil keputusan itu, ya kan? Maju salah, mundur salah, tapi harus diambil keputusan itu. Harus ngambil keputusan, apalagi kalau sebagai leader ya Pak ya, sebagai pemimpin harus ya Pak ya. Dan keputusannya harus berdasarkan argumen tertentu, bukan pokoknya gitu ya Pak ya. Pokoknya, dan kemudian juga kalau nanti mahasiswa itu menjadi pemimpin ataupun direktur ataupun apa, itu memang benar-benar dibekali dengan logical thinking, complex problem solving yang baik, dengan memperhitungkan tidak hanya satu sisi tetapi multifaset ya. Jadi jangan kemudian kayak pakai kacamata kuda, pokok itu kan pakai kacamata kuda kan. Tapi melihat juga bahwa orang lain itu mempunyai pokok poin yang benar sebenarnya, patut didengarkan walaupun belum tentu diterima 100%. Iya. Tapi jadi nanti terjadi yang setelah dilakukan analisis, maka terjadilah sintesis. Jadi disintesakan supaya menghasilkan sebuah keputusan yang tidak win-lose, tetapi bisa win-win. Ya, dan bisa membuat bahagia banyak orang, ya. Ya, ini sebagai contoh ya. Jadi ini sebenarnya soft skill dalam melatih berpikir secara logis, sistematis, tetapi dengan cara yang tidak matematis. Wah, Pak, luar biasa sekali ya. Berarti teknik material juga berusaha mempersiapkan pemimpin Indonesia masa depan ya Pak ya. Jadi memang dilatih dari sejak di ruang kelas, dan kuliahnya kayaknya sangat menarik sekali Pak ya. Kalau dari gambar-gambar yang dokumentasi kuliah Bapak ini, kira-kira lagi ngapain tuh Pak anak-anak tuh di lantai? Ini tahun lalu ya, tahun lalu sebelum COVID. Sebelum COVID ya Pak ya? 2019, pada waktu itu mata kuliah ini kepotong COVID ya, baru jalan setengah semester, kemudian kepotong COVID, sehingga kita harus dari rumah. Tetapi pada waktu masih sebelum COVID itu, ini kita kelas manajemen entrepreneurship dan teknik material itu, kita antara lain misalkan belajar customer chain value analysis. Nah di sini banyak workshopnya. Ya, kita hanya memfasilitasi untuk menjelaskan secara prinsip, kemudian mereka harus dijelaskan pokok-pokok pentingnya saja, kemudian mereka memilih case study, dan kemudian mereka mulai membuat customer chain value analysis. Nah, kemudian habis itu mereka ini memakai
metode namanya World Cafe. Ya, World Cafe itu adalah metode di mana grup itu berputar ya. Jadi ada grup yang berputar. Untungnya pada waktu itu kelasnya cuma diambil 35 orang. Sehingga memungkinkan World Cafe teknik itu digunakan. Semester ini Ibu Yurina dan saya mengajar kelas yang sama yang ambil 95 orang. Waduh, 95 orang itu luar biasa, Pak. Jadi online harus ada cara yang lain lagi. Iya. Ya. Nah, ini contohnya ya, customer change, di mana ini kasus salah satu kelompok itu menganalisa edible rice wrap. Jadi pembungkus nasi, bungkusnya itu juga bisa dimakan gitu. Pantang rugi ya Pak ya, pembungkus nasinya pun dimakan ya. Pembungkus nasi misalkan kayak McD itu ada naik McD atau KFC itu ada bungkusnya, pembungkus nasinya itu bisa dimakan juga gitu. Nah, kemudian ini masih ya, ini mungkin mengenal bagi Anda yang kuliah anak-anak material, ini ruang RMT 29 ya. Ini kacanya yang menghadap ke MTM itu ya. Nah, jadilah itu papan tulis sekeliling ruangan itu. Ya, ini kelas depannya itu ada di sebelah kiri saya ya, sebelah kiri ya. Nah, kemudian juga ini pada waktu kita belajar value proposition design. Ya, value proposition design melanjutkan value change, itu kemudian ada value proposition design. Dan pernahkah Anda duduk di lantai ruang RMT 29 dalam kuliah ya? Kalau dalam acara MTM barangkali ada ya, tapi kalau acara kuliah ya jarang ya. Dan ini menarik sekali ya, mahasiswa pakai kertas-kertas. Kertas ini adalah kertas A4 yang disambung-sambung ya, di selotip saja. Disambung-sambung, kemudian kita pakai selotip gitu untuk kertas-kertas dipotong-potong untuk melakukan itu ya. Nah, ini kita belajar business model generation. Sampai di lantai, sampai melantai gitu Pak ya. Jadi sebuah tempat itu dimanfaatkan untuk mendidik gitu Pak ya. Ini saya senang sekali ya. Karena apa? Karena saya melihat mahasiswa itu begitu excitednya ya. Iya, luar biasa. Ada yang sambil tiduran ngerjainnya. Kau berbahan tuh Pak. Main karena lantainya jadi lebih bersih kan. Ruang kelasnya jadi lebih bersih karena maksud duduk-duduk tiduran di situ ya. Tetapi jadi ini dijelaskan prinsip-prinsipnya. Terus mereka kemudian diajarkan studi kasus. Ini studi kasus Gojek ya. Waktu itu kita melihat Gojek, gimana cara membuat business model generation dari Gojek ya. Dan ini adalah soft skill karena mereka apa? Mereka di sini harus bekerja sama. Mereka harus menyatukan ide. Apa yang harus ditulis? Mereka harus belajar untuk berinterferensi secara positif kalau gelombang itu ya. Karena apa? Karena untuk menghasilkan bisa mengisi kolom-kolom ini itu perlu pemikiran bersama ya. Kemudian juga ini mereka bekerja sama untuk satu tujuan. Jadi di sini kan pembagian grupnya kan random ya. Jadi mereka tidak tahu mereka akan dapat grup yang mana ya, tapi jadi dalam grup itu mereka bisa menemukan orang yang sebenarnya mereka tidak cocok, tapi mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan hasil ya. Nah, ini adalah contohnya, dan ini setelah itu mereka harus mempresentasikan hasilnya. Dan di sini juga soft skill dalam kaitan dengan cara bagaimana meyakinkan orang lain tentang bahwa yang mereka isi itu memang sesuatu yang benar, sesuatu yang memang meyakinkan ya. Dan ini topik-topiknya semuanya ada kaitan dengan teknik material ya. Hanya ini mengembangkan bisnis, tapi bisnis yang menggunakan yang sesuatu yang terkait dengan penggunaan material ya. Tidak harus advance ya. Ada yang mengambil material bambu yang diolah jadi apa gitu ya. Tapi dibisniskan gitu loh. Tapi ini baru idenya ya. Nah, saya berharap hal-hal seperti ini tuh menjadi soft skill yang bisa lifelong learning, di mana mereka akan pertajam. Siapa tahu ada yang tertarik untuk entrepreneurs dan sebagainya gitu.
ya. Nah, jadi saya kira itu yang saya ingin bagikan. Saya terus terang begini saya quite excited about it. Dan yang menarik adalah mahasiswa ini tidak diharuskan presentasi dalam bahasa Inggris. Iya. Tapi mereka mencoba menyampaikan dalam bahasa Inggris, ya. Dan kemudian memang ujian lisan saya selalu menguji dalam bahasa Inggris, walaupun kadang-kadang ada yang nyerah, Pak, saya ganti bahasa Indonesia, saya tetap nanya dalam bahasa Inggris. saya bukan, ya terserah, akhirnya mereka campur, ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting itu mereka break the mental barrier. Ya, karena itu mental barrier kadang-kadang, bayangkan belajar dari TK sampai SMA sampai Universitas Bahasa Inggris tidak bisa-bisa. Iya, Pak, oke. Belajar kurang dari 1 tahun sudah lancar bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Oke, Pak Budi, dan mungkin nih yang nonton kayaknya nggak nyangka banget nih, wah di teknik material belajarnya bahkan seperti itu ya Pak ya, maksudnya tuh nggak melulu angka, engineer dan segala macam gitu ya, tetapi ternyata soft skill itu sangat ditekankan, dan saya aja yang dengar itu kayak wah ada gitu di teknik, ada gitu loh ya di yang kita berpikir mungkin kalau di ITB, di Fakultas Teknik dan di jurusan teknik material itu diajarkan sampai soft skill dan bener-bener real di dalam kelas seperti itu, dan topiknya itu nggak nyangka banget tuh bisa sampai ke sana. Tadi ada ke apa namanya itu tentang hukumnya, ada ke pemerintah dan segala macam, itu sangat luar biasa sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan nih ya, kayaknya kita tolong di like, comment, and subscribe dulu ya Pak ya, supaya nanti kita bisa sharing apa namanya tuh konten-konten yang lebih bermanfaat untuk semua. Mungkin satu tambahan saja Bu Mar. Oke, silakan Pak. Itu memang pelajaran humaniora ya, Iya. yang tadi, tapi juga pelajaran wajib yang sifatnya lebih ke arah apa itu hitungan sebagai contoh experimental design, ya, statistical experimental design. Itu juga sebenarnya bisa diberi muatan soft skill. Ya, Oke, ada juga Pak ya, berarti Bapak juga mengajarkan itu Pak ya, tetap ada hitungannya, tetap ada yang berhubungan dengan keteknikannya, tetapi ada soft skill yang diselipkan ya Pak ya? Ya, ini salah satu mata kuliah yang termasuk paling lama saya pegang, yaitu dari tahun 98 ini. Perancangan percobaannya Pak ya? Experimental design atau rancop, gitu, perancangan Rancop, dan itu saya termasuk dulu ngikut kuliah Bapak loh Pak, rancop itu. Sangat berkesan. Sebenarnya yang saya terus terang ya, saya paling gembira, paling suka itu adalah pada waktu masuk ke class project. Ya. Oke, ya, class project. Jadi kenapa? Karena class project ini mulai dari milih topiknya saja, Umar, itu memerlukan creative thinking. Bayangkan kita itu harus membuat contoh eksperimen, tapi harus bisa dilakukan tidak di laboratorium. Artinya topiknya itu bisa dikerjain di dapur, di rumah ya, berkaitan tahu, tempe, pohon mawar, ataupun sandal jepit, ataupun tekstil, ataupun rambut, menguji kekuatan tarik dari rambut, ya. Tapi harus buat alatnya sendiri. Oke. Buat alatnya sendiri yang simple, tetapi in principle it is correct. Ya. Jadi memerlukan apa itu kreativitas, dan saya salut ya mahasiswa kita itu kalau diarahkan itu bisa sangat kreatif. Bahkan saya cukup ketawa pada waktu ada yang ngambil topik tentang kecoa. Jadi meneliti something about cockroach. Dan kemudian ada juga yang pernah mengambil topik tentang nyamuk, ya, daya membunuh baygon ataupun terhadap nyamuk. Jadi salah satu hasil akhirnya itu ngitungin nyamuk yang mati di kamar dia. Ada juga tentang burung kenari, macam-macam, yang ikan segala macam ya. Tetapi satu, milih topik, ya, karena milih topik. Jadi kita tidak bisa milih topik yang uji tarik, baca kartu rendah gitu kan, kita tidak ingin membebani lab. Jadi harus bisa dikerjakan. Nah, itu satu, itu menurut saya tahap paling sulit adalah di rancop itu adalah memilih topik yang doable within less than 1 month. Oke. Harus bisa selesai dalam kurang dari 1 bulan, ya.
Satu. Terus kedua, sebenarnya menentukan variabel-variabel apa yang perlu diuji. Ya, kalau tentang baygon, nyamuk, itu gimana? Terus kemudian setelah itu bagaimana cara mengujinya? Ya, kan ini kan prosedurnya tidak ada yang standar masalahnya, nggak kayak pengujian tarik yang sudah standar. Ini kan mereka harus membuat SOP sendiri. Jadi mereka harus buat SOP sendiri, cara mengujinya gimana. Kemudian habis itu, bagaimana metode yang diajarkan, misalkan factional factorial design itu level itu kemudian diterapkan dalam kasusmu itu loh. Ya, nah itu dan kemudian itu baru tahap desainnya. Nah, yang paling seru itu adalah tahap implementasinya. Ternyata seringkali apa yang dipikirkan tidak semudah pada waktu, lebih mudah dipikirkan daripada dilakukan. Contoh nih ya, dia merancang untuk menguji fracture toughness dari tempe goreng gitu ya Pak ya. Wah, kayaknya dia penggemar tempe nih Pak sampai diangkat ya. Iya, sekarang masalahnya tempenya itu mau ukurannya itu misalkan dia buat sambalnya itu adalah 1 cm dikalikan panjangnya 5 cm, tebalnya mungkin 5 mili, kemudian sekali 1 cm, nanti mau diuji ada diberi beban, misalkan seperti itu kan ya. Nah terus motong tempe ukuran segitu tuh, ternyata it is not easy. It is not easy, ya. Ada juga waktu itu yang, jadi kemudian ada juga yang, jadi akhirnya ada kalanya mahasiswa harus ganti topik karena tidak bisa dikerjakan. Tapi itu sebenarnya memberikan kemampuan berpikir, ya. Dan kemudian saya bilang ke mahasiswa, carilah topik yang membuat kamu excited. Misalkan sesuatu yang terkait dengan hobi. Contoh, kalau kamu hobi tenis, coba kamu teliti tentang bola tenis. Ya, misalkan bouncing ability dari bola tenis dengan dipengaruhi oleh bermacam-macam variabel. Ya, nah nanti yang paling gampang itu sebenarnya pada waktu melakukan proses statistiknya. Kalau itu maksud paling gampang karena itu kan rutin saja kan. Iya. Caranya harus begini gitu loh. Ya, caranya harus begini, ngikutin petunjuknya, yang ngikutin step aja analisanya itu. Tapi yang paling sulit itu justru pada waktu hal itu di execute. Nah, jadi sebenarnya ini mengajarkan soft skill, tidak hanya mereka harus berpikir kreatif, tapi mereka juga harus endurance, ulet. Karena apa? Kadang-kadang gagal. Mereka harus bisa menerapkan pepatah, kalau jatuh, sudah jatuh, bangun lagi. Jadi bukan sudah jatuh tertimpa tangga pulang, enggak. Sudah jatuh, ya bangun lagi. Ya, kalau itu percobaan pertama gagal, nggak bisa, ya diulang lagi. Semangat itu sebenarnya yang sedang dibina gitu Pak ya, pantang menyerah gitu Pak ya. Ya, dan sebenarnya itu mengajarkan soft skill walaupun tidak kelihatan mengajarkan soft skill, tetapi ini in the process. Nggak diceramahin, ini soft skill nih, enggak, tapi kayak endurance-nya tuh beneran dilatih dengan langsung kepada studi kasus gitu Pak ya. Nah, studi kasus dan kemudian sesuatu yang, dan kemudian karena ini harus dilakukan bersama dengan teman-teman, ya, ini kan nggak bisa carpe diem gitu, maunya sendiri kan, ini kan harus kompakan. Nah, pelajaran rancop semester yang lalu itu online, nah itu challenging sekali. Karena apa? Mengerjakan sebuah proyek bersama berada di 3 kota yang berbeda. Iya, gimana tuh Pak? Oh, kayaknya bakalan menarik ya Pak ya. Salut mahasiswa kita itu ya, saya salut. Mereka bisa mengerjakan walaupun di 3 kota yang berbeda. Oh bisa Pak, hebat. Bisa dengan execute, jadi bagi-bagi tugas. Tapi usahakan supaya merek tepungnya harus sama ini, kemudian seperti itu. Jadi maksudnya diusahakan sejauh mungkin variabel-variabelnya itu dibuat sama, gitu. Jadi saya kembali, I'm quite excited to tell the stories ya. Tetapi ini karena bagi saya itu mengajar itu it's a joyful experience. It's not a stressful. Kalau ngoreksi ujian, nah itu sesuatu yang stressful. Tapi kalau ajarnya itu joyful. Setuju. Nah gitu, Umar.
Oke, wah sangat menarik sekali Pak Budi, dan saya yakin nih ya yang sedang menonton tuh nggak nyangka banget kalau di Teknik Material ITB ngajarnya sampai sedalam ini tentang soft skill, langsung experience-nya dari yang menurut saya dosen yang sangat berdedikasi tinggi, dan kemudian di kelas itu kita nggak hanya dengar ngobrol ceramah itu bukan, tetapi benar-benar langsung apa ya, doing by learning, dan kemudian juga membentuk mereka kreatif menjadi pemimpin. Dan kalau kita harusnya nggak ragu ya masuk dari material ya Pak ya, kalau dosennya kayak Pak Budi gini. Makanya kita yang denger sekarang aja tuh kayak excited banget, oh kayaknya pengen join deh sama kuliahnya gitu ya Pak ya. Oke Pak, sebelum kita lanjut lagi mungkin kita ingetin dulu nih Pak buat yang menonton untuk jangan lupa subscribe, jadi nanti tahu kira-kira ada konten baru atau tidak, dan kemudian juga jangan lupa like, comment, and share. Kepalanya itu besar bukan karena sombong, tapi besar karena terisi. Dan kemudian hatinya juga besar karena dibekali. Dan karena kepala dan hati itu yang merupakan internal structure dari human being, maka sifat keluarannya itu tadi yang namanya hand atau berupa tindakan, itu seharusnya juga akan selaras ya. Nah, kalau 3H ini selaras, itu yang namanya integritas. Someday kita bisa membaca, melihat, mendengar alumni-alumni kita itu, anak-anak muda itu berkiprah. Karena kalau bagi saya sebagai seorang dosen, keberhasilannya kan bukan dalam diri sendiri sebenarnya, tapi keberhasilannya itu sejauh mana sebenarnya kita jejak langkah kita itu diikuti sehingga membawa anak-anak muda itu ke arah yang baik dan menjadi some kind of inspiration for the future.